Iya, ini masih menjadi perbincangan baik di media sosial maupun di beberapa ruang diskusi karena cukup mengejutkan tentunya karena ini merupakan rekomendasi pemecatan permanen terhadap Dr. Terawan yang kita kenal cukup banyak kiprahnya, tidak hanya di Indonesia saja tapi juga di kancah organisasi kedokteran dunia. Nah, kita sudah terhubung bersama dengan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Bang Melky Lakalena. Assalamualaikum, selamat pagi, Bang. Selamat pagi. Ya, dan juga sudah terhubung bersama kami ini ada salah satu keluarga pasien dari terapi cuci otak dari Dr. Terawan nih, ada Pak Dar Edi Yoga. Pak Yoga, selamat pagi. Ya, dan tentunya kami juga sudah sempat mengundang ya, betul. perwakilan dari IDI, namun memang hingga saat ini belum berkesempatan untuk dapat hadir. Tapi kami masih mencoba, semoga dalam diskusi ini juga bisa hadir dan juga memberikan keterangan. Ya. Kita langsung saja ke Bang Melky. Bang, nampak begitu ya Bang, banyak dari DPR yang kemudian bersuara, paling tidak narasinya sebagian besar adalah menyayangkan rekomendasi pemecatan terhadap Dr. Terawan. Memang pertimbangannya apa menurut Anda? Apa yang salah dari rekomendasi itu Bang? Ya, jadi kalau terkait rekomendasi dari IDI memang baiknya langsung dijelaskan oleh teman-teman IDI sehingga bisa lebih clear kan. Tapi sejauh yang kami tangkap dari surat yang sudah diberikan dan publik sudah melihat, kan catatan-catatannya itu terkait dengan implementasi ataupun pelaksanaan DSA yang tentu bagi IDI sendiri perlu untuk presentasikan ya, kalau kita lihat dari bahasanya surat tersebut, ya demikian pula vaksin Nusantara. Tapi intinya kalau yang saya cermati dari peristiwa ini adalah karena terutama kalau kita lihat di surat yang disampaikan itu nampaknya forum untuk bisa dijelaskan atau pertemuan antara Pak Terawan dan IDI sendiri yang itu belum terlaksana. Nah, jadi kalau kita cermati isi surat tersebut sih, kami melihat bahwa jalur ataupun tempat komunikasi yang disiapkan untuk Pak Terawan dan IDI ini yang belum terlaksana ya, kalau saya lihat dari surat tersebut. Oke. Nah, kalau menurut Anda kenapa jalur komunikasi antara Dr. Terawan dengan IDI ini yang dari pantauan Anda lah, minimal dari pengetahuan Anda sebagai anggota DPR RI, sehingga jalur komunikasi ini terhambat begitu? Ya, kami mendengarkan dari teman-teman Komisi 9 yang juga pernah mencoba memediasi ini sebelumnya ya, mungkin yang di pertama kali setelah habis muktamar nampaknya. Jadi Komisi 9 juga sudah pernah memediasi untuk bisa ada titik temu lah ya antara pimpinan IDI dan juga dengan Dr. Terawan. Nah, tapi ternyata setelah mediasi tersebut nampaknya juga makin kesini ternyata titik temunya juga belum tercapai sampai dengan muktamar di Aceh kemarin. Dan di tahun berapa itu Bang Melky? Kan kalau nggak salah itu 2018 ya yang muktamar terakhir ya. Nah, kemudian habis muktamar terakhir itu menuju muktamar Aceh, jadi DPR ini sudah coba membantu agar persoalan ini bisa diselesaikan internal, kemudian tidak melebar menjadi konsumsi publik semacam ini, sehingga penyelesaian internal di teman-teman IDI dan Dr. Terawan bisa tercapai. Nah, ternyata kan kita sama-sama ketahui kemarin tiba-tiba sudah viral video rekomendasi pemecatan tersebut, kemudian juga semua pihak sekarang berpendapat sesuai dengan perspektifnya masing-masing. Nah, sekarang kami ingin mendorong agar dari peristiwa ini kita cukupkan urusan pro kontranya. Sekarang kita cari solusinya bagi Dr. Terawan, bagi IDI sebagai induk organisasi, sehingga makin kita ke depan ini mestinya bisa lebih sinergi antara IDI dan semua dokter-dokter setanah air. Karena kita lihat bahwa kondisi pelayanan kesehatan di tanah air ini butuh kekuatan kita bersama. Pak Terawan adalah aset bangsa, IDI juga aset bangsa, yang ini yang mesti kita cari titik temunya, dan DPR lagi sementara mengerjakan soal ini sekarang. Oke, Bang, mungkin Bang Melky pasti juga sudah melihat ya bentuk surat rekomendasinya. Yang ingin saya tanyakan adalah soal status gitu. Nah, dari surat rekomendasi itu, apakah per muktamar kemarin Dr. Terawan sudah bukan lagi anggota IDI, artinya sudah tidak bisa membuka praktek dan lain sebagainya, atau memang harus menunggu ada keputusan dari PBID lanjutan gitu, Bang?
Nah, jadi sekali lagi ini saya cuma mencermati karena nanti mestinya teman-teman ID yang menjelaskan ya. Tapi kalau kita lihat dari hasil putusannya, tentu nanti ini akan menjadi domain dari teman-teman PBID yang baru. Yang sebenarnya ya saya kan kebetulan berteman dengan baik teman-teman di ID maupun Pak Terawan ya. Jadi pada saat kejadian sebenarnya juga kami sudah komunikasi juga dengan Dr. Adit ya, sebagai ketua umum PBID yang baru. Kalau yang sebelumnya kan Dr. Daeng juga itu sahabat kita juga. Kemudian yang terpilih kemarin itu Pak Slamet Budiarto juga teman. Jadi karena semua itu teman-teman, jadi kami betul-betul mendorong agar hal-hal yang mungkin belum, kan begini ya, kalau memang misalnya belum terselesaikan internal antara ID dan Pak Terawan, tentu Kemenkes kita dorong juga untuk bisa terlibat membantu mencari solusi, ataupun mungkin pihak lain yang memang dipercaya oleh ataupun bisa menjadi mediator oleh soal antara ID dan Pak Terawan ini. Dan saya kira sebagai Komisi 9, karena ini semua adalah ekosistem dari tugas kami ya, ID ataupun organisasi profesi yang lain, kemudian juga semua tenaga kesehatan juga adalah mitra kami, orang per orang maupun juga secara kelembagaan. Tentu kami berharap agar kejadian semacam ini setelah perdebatan publik yang sudah meluas seperti ini, kita masih segera menuju solusi sekarang. Solusi bagi Pak Terawan, solusi bagi ID untuk kita bisa ke depan ini, kondisi ini segera ada penyelesaian. Baik, Bang Melki, paling tidak kan kalau kita lihat dari suratnya itu dua hal yang kemudian merujuk pada keputusan akhir adalah permasalahan mengenai terapi cuci otak dan juga soal vaksin Nusantara. Nah, kita bahas satu persatu dulu mengenai terapi cuci otak dari Dr. Terawan ini kan juga banyak juga sebenarnya pasiennya, bahkan sudah ribuan kalau menurut data. Nah, ini salah satu keluarga Pak Yoga juga ini yang merasakan. Nah, mendengar hal ini apa yang bisa Anda sampaikan, Pak Yoga? Kalau kami merasa beruntung bisa diterapi DSA oleh Dr. Terawan, karena sebelumnya kakak itu kena stroke dan dibawa ke salah satu rumah sakit besar, dan di sana di DSA juga. Namun pasca di DSA itu kakak itu tidak merasakan perubahan yang berarti gitu loh. Setelah 2 bulan kemudian baru saya ketemu Dr. Terawan dan meminta beliau untuk melakukan DSA untuk kakak saya, dan begitu setelah di DSA oleh Dr. Terawan perubahannya sangat drastis. Jadi beda sistem mungkin cara penanganan DSA terhadap pasien yang dilakukan oleh Dr. Terawan dan di tempat lain. Apakah itu perubahan drastis yang tadi Pak Yoga sampaikan itu di terapi pertama langsung berubah drastis, atau mungkin ada tahapan-tahapan terlebih dahulu, Pak Yoga? Jadi memang tidak serta merta langsung ada perubahan habis dilakukan DSA. Namun saya kan juga membawa keluarga teman ke Dr. Terawan juga. Ada yang dari Cilacap, begitu habis di DSA, besoknya dia sudah melangkah ringan, yang tadinya kaki diseret ringan. Bahkan teman saya sendiri pun ada yang stroke 3 bulan nggak bisa bergerak, nggak bisa bangun dari tempat tidur. 3 bulan kemudian dia bisa beraktivitas kembali normal. Oke. Pasca terapi itu tidak ada kendala-kendala atau kemudian dampak yang dirasakan? Sejauh ini tidak ada dampak atau kendala apapun untuk di kakak saya ya, dan dia sudah mulai belajar berjalan, melangkah. Karena habis di DSA pun kan kami juga melakukan fisioterapi di RSPAD, dan RSPAD memang untuk fisioterapinya kami akui sangat-sangat baik dan sangat profesional. Pak Yoga, memang Dr. Terawan ini di mata Anda seperti apa? Saya mengenal Dr. Terawan itu sebenarnya sudah lama. Beliau itu orang yang bersahaja, orang yang murah hati, yang selalu siap menolong, biarpun beliau itu jenderal bintang 3, tidak ada birokrasi, tidak ada yang namanya jarak antara pasien dengan beliau. Pintu ruang prakteknya itu terbuka, siapa saja boleh datang untuk konsultasi. Bahkan ketika kami, kebetulan saya kan pengurus di PWI Pusat juga ya, ketika kami beraudiensi ke Dr. Terawan semasa jadi menteri, beliau mengantar kami sampai lobi bawah, sampai kami naik mobil, itu seorang menteri loh, seperti itu. Dan ternyata kami pikir ini pengalaman kami doang karena kami pengurus PWI, ternyata teman saya yang wartawan lain melakukan wawancara seperti itu pun diantar sampai ke lobi, dan dia bahkan sangat surprise, wah
luar biasa, dia bilang, seorang menteri, seorang terawan mau mengantarkan tamu sampai lobi. Baik. Baik, nanti kita ngobrol lebih banyak lagi, Pak Yoga, Bang Melki. Tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi.